ngeluarin uang itu, investasi itu nggak selalu soal duit lagi gitu. Akhirnya gue spending buat ikut kelas yang mungkin gue nggak pernah kepikiran buat ikutan, kelas nulis lagu misalnya. Anissa pun juga seperti itu. Gue bilang, udah kamu ikutan kelas yang kamu pengen gitu. Dan salah satu yang paling gue rekomendasikan adalah, ini karena ini buku juga bahasa Inggris, terus kita sehari-hari internet itu membuka gerbang dunia seluas mungkin dengan konten-konten yang berbahasa Inggris juga. Lalu gue ngalamin ketika gue pergi ke sebuah tempat atau tamu-tamu podcast gue, sekarang lagi banyak dari orang-orang mancanegara, ada Jackson Wang lah, ada Fum lah. Menurut gue investasi terbaik pada saat ini salah satunya adalah belajar bahasa Inggris. Itu menurut gue. Belajar bahasa Inggris itu bukan cuman jadi tools buat kerja juga gitu. Tapi menurut gue kalau lo belajar bahasa Inggris, ada satu kabut yang bisa lo buka dan lo akan ngeliat di luar sana betapa luasnya ilmu pengetahuan dan kesempatan. Hanya karena lo bisa berbahasa Inggris dengan fasih gitu menurut gue. Peluang jadi terbuka. Kalau gue pribadi, peluang-peluang itu adalah, yaitu gue bisa ngobrol sama tamu-tamu dari mancanegara, gue bisa punya akses ke buku-buku yang mungkin belum diterjemahin, gue gak tahu kalau buku ini. Dan mungkin kalau kalian bisa punya peluang kerja di perusahaan yang global, atau lolos beasiswa ke luar negeri, atau mungkin di sebuah tempat sana, siapa tahu bisa dapat opportunity karena lo berani ngobrol sama orang-orang internasional. Menurut gue, skill yang gak banyak orang paham bahwa itu penting. Dan itu kelihatan dari konten-konten gue yang ngobrol sama artis-artis internasional tuh. Itu di kolom komen banyak banget yang bilang, nyesel dulu nggak serius bahasa Inggris, jadi nggak terlalu ngerti obrolannya. Terus ada yang pengen deh ngikutin interviewnya si Fum misalnya, kan gue habis kedatangan Fum juga, artis dari Thailand, di tempat lain tapi nggak ngerti dia ngomong apa. Atau nyesel waktu itu ada kesempatan disuruh ngobrol sama rekannya bos dari kantor, orang dari luar negeri tapi nggak bisa ngomongnya gitu. Jadi jangan sampai kita pada suatu hari merasa nyesel karena ada satu skill yang kita nggak ambil. Sayangnya juga banyak orang tuh ngerasa minder atau bingung mulai dari mana. Dan biasanya tuh orang mulai nyoba nonton film, biasanya pakai subtitle bahasa Indonesia dulu, abis itu berubah jadi subtitle bahasa Inggris. Abis itu masih terbata-bata juga menyerapnya gitu kan. Nyoba baca buku tapi nggak ngerti juga, masih bingung juga. Dan ketika ngomong juga bingung dan nggak pede gitu. Karena membaca dan bicara itu kan dua hal yang beda juga. Pelajaran yang keempat. Jadi kalau dari buku ini, argumennya adalah bagi hidup jadi periode-periode atau konsep time buckets namanya. Jadi dia menyarankan gimana kalau lo bagi hidup lo jadi periode-periode, misalnya usia 20 sampai 30, 30 sampai 40 dan seterusnya. Nah, lo pengen ngapain? Lo pengen ada pengalaman apa di fase-fase itu sebelum waktunya lewat? Misalnya lo pengen 20-30 itu buat begadang-begadang, ningkatin skill lo, buat kerja lembur, atau buat eksplorasi hal-hal yang lo suka yang ada konteksnya sama pekerjaan utama. Baru usia 30-40 yang di bayangan lo adalah mungkin main sama anak sambil ngurangin jam kerja dan lain-lain. Nah, ini konsep yang menarik karena nggak ngajarin kita cuman buat ngerencanain uang, tapi lebih terstruktur dan bisa lebih mudah untuk dibayangkan dalam fase-fase hidup kita tuh harus ngapain. Ini juga berguna kayak tadi ya. Takutnya kita udah terlalu tua jadi nggak bisa traveling lagi. Mungkin ada time bucket yang khusus di mana lo mau traveling di usia yang spesifik gitu, di bracket yang spesifik, supaya lo bisa maksimalin pengalamannya ketika lo masih mampu dan masih sanggup. Nah, misalnya juga kalau sekarang kalian nonton ini usia 20-an, ya ini mungkin waktu terbaik buat ngebangun pondasi seperti belajar, cari pengalaman, atau kayak tadi lewat Elsa ya, misalnya ningkatin skill seperti bahasa Inggris. Nah, kenapa sekarang kalau untuk ningkatin skill di umur-umur yang masih muda ini? Karena makin muda dimulai, makin panjang waktu buat nikmatin hasilnya. Bayangin, kalau tadi nih kita udah role play segala macem, udah lancar ngobrol bahasa Inggris pas umur 25, berarti kan lo punya 30-40 tahun ke depan buat nikmatin skill itu, buat kerja, networking, atau bikin konten internasional. Nah, yang terakhir, ini agak kontroversial nih menurut gue pribadi ya. Apa yang gue dapat dari buku ini, yaitu berikan warisan saat masih hidup. Ngasih uang ke anak, keluarga, atau amal, atau donasi nggak harus nunggu ketika kita sudah meninggal dunia. Ngasih itu semua saat mereka butuh
dan masih itu semua ketika mereka masih bisa memanfaatkannya, itu mungkin jauh lebih bermakna buat orang yang kita kasih. Ini yang gue masih belum bisa mikirin dengan jernih ya. Kalau ini kan kalau di finance namanya estate planning gitu. Ketika udah meninggal dunia, uangnya mau seperti apa. Kalau dia argumennya adalah lo harus meninggal 0 aja duit lo gitu, dan warisan dibagi sebelum lo meninggal gitu. Jadi ini salah satu yang masih gue back and forth, masih berpikir dan nggak tahu apakah gue ikutin atau enggak. Tapi itu sebuah argumen yang menarik dan membuka mata juga. Nah itu tadi beberapa pelajaran dari buku ini, Die with Zero, yang udah gue selesai baca. Poin-poin yang gue share tadi adalah interpretasi bebas dari isi bukunya. Kalau misalnya kalian baca bukunya sendiri, bisa aja apa yang kalian pelajarin tuh beda dari apa yang gue pelajarin. Kalau ada yang mau nambahin atau bagiin pelajaran dari buku lain, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih semua yang udah nonton.